Saya Ima Gede Cedamanik dengan NIM 19006668 dari kelas 5 CPGSD akan mewawancarai tentang pekerjaan terkait dengan tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Hari ini aku mau wawancara anak sekolah dasar. Nah, di samping aku udah ada, namanya siapa, Dek? Jeremia. Jeremia siapa? Jeremia Sitanggang. Dipanggilnya Jeremia ya? Iya. Jeremia udah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sekolahnya di mana ya, Dek? Kalau boleh tahu? SDN Pangrango. SDN Pangrango. Oh, Jeremy punya cita-cita nggak, Dek? Punya. Cita-citanya sebagai apa, Dek? Jadi dokter. Dokter umum? Dokter gigi. Oh, nah Jeremy, untuk mewujudkan cita-cita Jeremy, itu Jeremy harus apa ya? Harus rajin belajar. Terus? Udah. Ya, oke. Makasih ya Jeremy, semoga cita-citanya tercapai. Iya, Kak. Selamat siang, Ibu. Oh, selamat siang. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya mau mewawancara Ibu karena saya ada tugas tentang wawancara mengenai pekerjaan. Kebetulan saya mahasiswa PGSD. Apakah Ibu bersedia jika saya wawancarai? Boleh, selagi ada waktu saya boleh. Ya Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, nama Ibu siapa ya Bu ya? Oh, nama saya Heldari Senturi. Ibu biasanya dipanggil Ibu siapa kalau boleh tahu? Kalau saya di sekolah saya selalu dipanggil siswa saya Bu Ria. Oke, Bu Ria. Ibu bekerja sebagai apa ya Bu ya? Oh, saya kebetulan mengajar agama Kristen di SMA dan SMK Yadika Cirebon. Yadika Cirebon ya Bu ya? Iya. Yang di Kedaung ya Bu ya? Iya. Oke. Selain Ibu bekerja di SMA SMK Yadika Cirebon, apakah Ibu punya kegiatan lain gitu? Oh, jadi sehari-hari saya setiap hari itu mengajar di Yadika SMA SMK Yadika Cirebon, dan kebetulan saya tinggal di Cirebon dan saya sebagai guru agama Kristen. Kebetulan SD, SMP, SMA di Cirebon itu tidak ada guru agamanya di tiap sekolah. Jadi kami itu membuat suatu perkumpulan yaitu di PGIS. Kalau SD itu kami ajari di satu gereja, tetapi pengajarnya ada 6. Ada pengajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan saya mengajar kelas 4 dan kelas 6 sekaligus. Itu di jam 3 sampai jam 5. Tetapi kalau di SMP itu ada 6 juga pengajarnya. Dan saya pengajar di kelas 12 SMA. Kebetulan siswa saya itu ada 32 orang. Khusus kelas 12-nya. Jadi itulah kegiatan saya sehari-hari. Dan saya juga mengajar juga di dalam pendidikan agama Kristen pada hari Minggu juga, yaitu di sekolah minggunya. Kira-kira seperti itu pekerjaan saya sehari-hari. Oh iya, karena tadi kan Ibu udah menjelaskan gitu ya, Ibu bekerja sebagai apa. Nah, Ibu tuh bagaimana ya cara Ibu supaya manajemen waktu Ibu supaya tidak bentrok gitu dengan yang lainnya? Oh iya, kalau saya itu kebetulan kalau di sekolah ya SMA SMK itu berdampingan satu sekolah. Iya. Jadi aku buat jadwal saya di SMA itu jam keberapa dan hari apa. Misalnya di SMA saya ngajar hari Senin dan hari Rabu. Jadi tidak akan bentrok dengan SMK-nya. Kalau hari di SMK-nya hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Nah itu kalau di sekolah saya. Supaya tidak bentrok pekerjaan saya dengan sekolah SD dan SMA-nya. Kalau SMA-nya saya buat mereka, contohnya nih, kalau hari Jumat itu sekolah saya kan sudah pulang jam 11.20, baru kami lakukan lagi ibadah. Teman-teman kami yang agama beda dengan kami, mereka sholat Jumatan. Baru yang Kristen ada ibadahnya. Baru jam 1.30 pembelajaran agama di kelas 12 SMA-nya. Itu dari jam 1:30 sampai jam 3. Nah, untuk SD-nya masuk jam 3 sampai jam 5. Kebetulan kami buat tempat yang sama.
Kalau SMA-nya udah pulang, langsung lanjut SD-nya. Begitu. Cukup itu ya Bu ya, cukup sibuk berarti kalau hari Jumat ya Bu ya. Iya, kebetulan kalau hari Jumat itu satu harian full. Tapi karena itu tugas saya dan memang itu hobi saya, pekerjaan saya, bagi saya nggak masalah, udah terbiasa dan itu sudah berjalan 25 tahun kurang lebih. Oke Ibu, Ibu coba Ibu berikan motivasi bagi kami khususnya mahasiswa PGSD biar bisa menjadi guru yang disenangi siswa dan menjadi guru yang profesional. Oh, berarti nanti calon guru SD ya? Iya Ibu. Oke. Seorang guru itu supaya menjadi profesional dalam arti gini. Berarti posisi kalian semester berapa nih? Semester 5 Ibu. Semester 5 berarti sudah mulai membuat RPP. Iya. Sudah mulai belajar berarti ya? Iya Ibu. Ya. Kalau motivasi dari saya buat kalian mahasiswa, terutama para mahasiswa sekarang itu, ya kalau menurut saya sih belajar dan belajar lebih sungguh belajar. Tapi ingat, jangan lupa jaga waktu untuk istirahat, belajar, dipakai waktu yang sebaik-baiknya. Dan nanti ketika menjadi guru, supaya menjadi guru yang hebat atau guru yang kompeten atau jadi guru model, kan kalau guru kan jadi model di depan. Iya Ibu. Kitanya di depan kelas. Iya. Bagaimana gerak-gerik kita nanti bisa dicontoh oleh siswa-siswa kita, terutama SD nih, ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh guru-guru SD itu gampang siswanya mencontoh. Iya. Jadi berarti kalau nanti kalian menjadi guru, calon guru dan menjadi guru untuk selamanya nanti sesuai dengan profesinya. Iya. Harus benar-benar yang pertama kuasai kelas, sayangi siswa-siswanya. Mengajarnya harus benar-benar. Jadi kalau mengajar itu harus benar-benar materi itu dikuasai oleh guru. Dan kalau kita mengajar itu jangan pelit untuk memberikan transfer ilmunya kepada siswa. Artinya gini, kita mengajarkan, menerangkan. Iya. Setelah diterangkan, kita harus bisa melihat siswanya. Anak itu bisa atau enggak? Coba ditanya lagi. Tapi awas, kalau anak menjawab benar atau tidak, berilah hadiahnya. Boleh melalui sentuhan atau sesekali atau sekali sebulan beri hadiah yang misalnya pulpen, pensil, banyak caranya. Dan selalulah menegur siswa dan tidak boleh pilih kasih. Oke. Tidak boleh pilih kasih. Sayangi anak bagaimana mereka adik kandungmu. Kalau nanti udah nikah, punya anak, anggap mereka sebagai anak kandung. Jadi supaya kita menjadi guru yang kompeten, menguasai materi kita sebelum kita mengajarkan kepada siswa. Dan jangan pelit memberi ilmu kepada anak-anak. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak dan anak-anak itu harus memahami materi kita. Dan ketika nanti ujian, berilah mereka nilai yang sebenarnya. Awas, nilai tidak boleh hanya karena ujian. Hargai kehadirannya, hargai tugas-tugasnya, hargai juga usaha mereka. Nah itulah. Jadi tidak boleh pilih kasih kepada siswa. Anggap semua mereka menjadi siswa yang bagus dan harus selalu diberi motivasi dan kasih sayang yang penuh kepada mereka. Mungkin seperti itu. Wah, terima kasih ya Ibu ya, motivasinya cukup bagus gitu ya, terutama untuk saya supaya saya bisa tahu gitu ya bagaimana cara menjadi guru yang baik, yang profesional gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih banyak karena udah mau diwawancari sama saya. Selamat siang Ibu. Boleh, terima kasih. Semoga berhasil ya. Selamat. Tempuhlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Iya. Sukses buat kalian mahasiswa PGSD. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Halo Kak. Iya, halo. Kak, mohon maaf gitu ya Kak mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancari Kakak berkaitan tentang pekerjaan. Apakah Kakak bersedia saya wawancarai? Oh iya, saya bersedia diwawancarai. Oke Kak. Sebelumnya saya ingin tahu dulu gitu ya Kak, nama Kakak siapa? Oh iya, nama saya kebetulan Octavian. Berarti dipanggilnya sehari-harinya tuh apa ya Kak? Okto. Okto, oke. Kak Okto gitu ya. Saya ingin tahu Kakak tuh bekerja sebagai apa?
Kebetulan saya bekerja di salah satu asuransi bank BUMN, yaitu BNI Asuransi. BNI Asuransi. Kalau boleh tahu juga gitu ya Kak, Kakak bekerjanya di posisi apa gitu ya Kak? Kebetulan saya bekerja di IT tester, yaitu mencoba beberapa aplikasi yang sedang di launching atau sedang dibuatkan. Oh berarti Kakak tuh lulusan dari itu ya Kak, IT ya? Iya. IT. Kalau boleh tahu gitu ya Kak, Kakak tuh lulusan IT dari kampus mana gitu ya Kak? Kebetulan saya kampus IT-nya itu di BINUS University di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Berarti BINUS Alam Sutera ya Kak ya? Iya, betul. Oke Kak, selain Kakak bekerja di BNI gitu ya sebagai asuransinya, apakah Kakak punya kegiatan lain gitu ya Kak? Kebetulan saya punya pekerjaan sampingan yaitu sebagai influencer di Instagram, jadi sering mengendorse atau mempromosikan sebuah produk atau brand yang dikirim ke saya. Oh berarti kayak suka endorse ya kayak. Iya, betul. Berarti pengikut Kakak di Instagram banyak ya kayak. Nggak terlalu banyak sih, cuma sedikit lah. Oke Kak, gimana sih Kak, Kakak tuh manajemen waktunya supaya tidak bentrok gitu Kak? Oh iya, kalau untuk masalah manajemen waktunya itu kalau sistem endorse dengan pekerjaan itu saya berbagi waktu dengan caranya saya melakukan endorse itu setelah saya bekerja atau di hari libur begitu. Oh, berarti tidak mengganggu gitu ya Kak? Tidak. Oke Kak, Kak boleh nggak sih Kak Kakak kasih motivasi gitu ya kepada yang belum bekerja, khususnya untuk kami yang masih mahasiswa gitu ya Kak? Oh iya, boleh. Kalau boleh tahu kamu mahasiswanya jurusan apa ya? Oh iya Kak, kebetulan saya jurusan PGSD Kak. Mungkin motivasi dari saya itu pertama, kalau ada tugas dari dosen atau pengajar yang lainnya mohon dikerjakan sesuai dengan arahan itu, sesuai arahan dari dosennya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada kelas pagi sampai sore ataupun apapun itu, tolong jangan cabut kelas. Apalagi kamu PGSD kan mesti banyak belajar bagaimana cara menghadapi anak-anak yang akan kamu ajarkan nantinya ke depannya gitu. Iya Kak. Gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak, karena saya menjadi termotivasi gitu ya Kak, menjadi semangat gitu dalam apa ya, belajar gitu ya Kak. Terima kasih ya Mbak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama.